pagi anak-anak, kita ketemu lagi sama Bapak Zainullah, guru mata pelajaran sejarah. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua sehat walafiat. Kalian semua tetap semangat mengikuti pembelajaran secara daring ini dengan baik. Namun kalian tetap jaga kesehatan di rumah, jaga protokol yang baik, perkuat imunitas kalian, jangan sampai kalian terkonfirmasi COVID-19. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi minggu yang lalu. Sekarang tentang jatuhnya Orde Baru dan reformasi. Orde Baru, jatuhnya Orde Baru. Kalau kita tidak bisa mengelak bagaimana capaian-capaian Orde Baru di segala bidang, baik di dalam bidang ekonomi, sosial, politik, semuanya dicapai dengan baik. Bahkan Orde Baru dikenal dengan bapak pembangunan karena memang sektor-sektor pembangunan banyak dibangun pada masa Orde Baru, itu pada masa Soeharto. Ya memang cukup lama mereka memimpin, sekitar 32 tahun, mulai tahun 66 sampai dengan 98. Namun walaupun begitu, namanya suatu pemerintahan, suatu pemimpin, penguasa itu tidak akan kekal, pasti ada batasnya. Orde Baru yang memimpin terlalu lama, 32 tahun, ternyata banyak sekali kelemahan-kelemahan, banyak sekali cacat-cacat yang ada pada itu, sehingga masyarakat akhirnya jenuh pada masa Orde Baru. Sehingga banyak hal-hal yang menyebabkan runtuhnya Orde Baru. Yang pertama adalah faktor politik. Di sini Orde Baru bagaimana politik digenggam dalam tangannya, sehingga demokrasi itu hanya isapan jempol, demokrasi itu hanya lipstik. Memang ada 3 partai politik, ada PDI, P3, Golkar. Namun ketiga partai itu tidak punya sifat untuk mengkritik pemerintah. Mereka semuanya sudah diatur oleh pemerintah. Semuanya diatur oleh pemerintah yang notabene adalah Golkar. Golkar seakan-akan penguasa semuanya yang dipimpin oleh Soeharto. Ada Partai Demokrasi Indonesia. Memang partai tertentu nyatanya mereka juga tunduk kepada penguasa. Ada P3 juga tunduk penguasa, sehingga demokrasi hanya isapan jempol, hanya diketik aja, hanya simbol kalau Indonesia sebagai negara demokrasi. Dan banyak hal yang berkaitan dalam politik yang semuanya diatur, dikekang, dikendalikan oleh pemerintah Orde Baru, otomatis penguasa yaitu Soeharto. Yang kedua dalam bidang ekonomi, memang perekonomian, capaian-capaian pada masa Orde Baru dapat kita banggakan, bahkan dikenal dengan macan Asia. Namun lama-kelamaan ternyata perekonomian usahanya dikuasai segelintir orang-orang tertentu, kelompok-kelompok istana, orang-orang yang dekat penguasa, sehingga terjadi kesenjangan sosial yang sangat lebar sekali. Kata Haji Roma Irama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, sehingga rakyat kecil menjerit karena hanya dimonopoli kelompok-kelompok tertentu, terutama kalangan istana. Yang ketiga militer ABRI khususnya dan polisi Polri. Seharusnya militer itu menjadi alat negara, alat mengamankan negara, baik itu rongrongan dari dalam maupun dari luar negeri. Namun pada kenyataannya pada masa Orde Baru, ABRI menjadi alat penguasa, mereka bagaimana menanggapi penguasa, bagaimana mereka mengamankan. Jangan sampai ada orang yang mengkritik pemerintah, jangan sampai ada orang yang berseberangan dengan pemerintah, jangan sampai ada orang yang menjelek-jelekan pemerintah.
ini harus berhadapan dengan ABRI atau militer, ABRI-nya maupun polisinya, semuanya bagaimana melanggengkan pemerintah mereka sebagai alat penguasa, bukan alat negara. Kemudian berikutnya banyak pelanggaran HAM, otomatis atas instruksi pemimpin negara atau presiden, terutama yang dilakukan oleh ABRI. Banyak pelanggaran HAM, hak asasi manusia. Kalau kita tengok ke Aceh, bagaimana Soeharto menerapkan DOM, daerah operasi militer di Aceh. Sana mungkin jutaan janda, jutaan anak yatim piatu karena harus ditinggal suaminya yang meninggal karena berhadapan dengan militer, karena mereka dianggap membangkang, ingin memisahkan dari negara Republik Indonesia. Dan banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang lainnya karena dalam rangka untuk melanggengkan penguasa, karena jangan sampai ada orang-orang yang menentang pemerintah Orde Baru. Berikutnya adalah dui fungsi ABRI. Nah ini, ABRI pada masa Orde Baru itu menjadi alat penguasa, sehingga ada dua fungsi, fungsi politik dan fungsi sosial. Seharusnya ABRI itu netral, tidak ikut dalam partai politik. Namun pada kenyataannya, walaupun ABRI tidak ikut dalam kontestan pemilu, dia secara otomatis dapat kursi anggota dewan, baik itu tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat. Secara otomatis mereka dapat kursi. Otomatis juga mereka orangnya pemerintah, berarti juga orangnya Golkar yang ingin melanggengkan kekuasaan. Kemudian banyak penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau kita lihat dari komitmen awal bahwa tujuan Orde Baru adalah kebulatan tekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Namun pada kenyataannya pada masa Orde Baru banyak sekali penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, sehingga seakan-akan Undang-Undang Dasar 45 itu hanya menjadi alat bagaimana penguasa berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat, berbuat sewenang-wenang terhadap kekayaan alam Indonesia pada untuk kepentingan penguasa dan kroni-krotinya yang disebut dengan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme karena kuatnya penguasa. Kemudian utang luar negeri. Untuk pembangunan Indonesia, otomatis Indonesia lebih mengandalkan utang luar negeri. Sektor-sektor pembangunan di segala bidang itu mengandalkan hutang, sehingga hutang numpuk pada masa Orde Baru. Mungkin sampai sekarang masih pemerintah sekarang itu masih dapat warisan utang pada masa Soeharto, sehingga utang luar negeri semakin numpuk pada masa Orde Baru. Kemudian terjadi krismon mulai dari 97, 98 puncaknya krismon, krisis moneter, bukan Kris Dayanti Montok. Krisis moneter yang mulai dari secara global, mulai dari Thailand sampai merambat ke Asia, bahkan bisa terdampak yang sangat parah. Yang dulu rupiah 2.800 pada puncaknya sampai 17.000. Bahkan sampai sekarang pun rupiah tidak sampai 17.000, paling mentok 15.000. 22 tahun. $1 sempat 17.000 rupiah, sehingga harga melambung. Harga impor, karena banyak barang impor itu melambung sekali, sehingga banyak perusahaan-perusahaan produk daya beli tidak mampu, banyak PHK, banyak pengangguran, sehingga terjadi gerakan sosial yang parah pada waktu itu. Terjadi kesenjangan sosial, terjadi kerusuhan sosial di mana-mana karena mereka banyak kelaparan. Yang akhirnya nanti mereka akan bergejolak, akan terjadi penjarahan massal di hari-hari berikutnya. Kemudian krisis kepercayaan. Dengan adanya
krisis moneter, kemudian korupsi di mana-mana, kolusi di mana-mana, sifat kekeluargaan, nepotisme di mana-mana. Akhirnya rakyat sudah tidak lagi percaya kepada penguasa, baik itu penguasa tingkat pusat, presiden, sampai penguasa tingkat daerah, karena mereka dianggap satu link dengan pemerintah pusat. Karena memang pemerintah pusat itu memang mempunyai wewenang sampai ke bawah. Kalau zaman itu kalau ada presiden Soeharto ngomong gebuk, ya sampai ke bawah, gebuk semua. Dalam arti apa yang dikatakan Soeharto itu seakan-akan menjadi undang-undang bagi pemimpin bawahnya, menjadi undang-undang bagi rakyat. Kalau dalam sejarah kuno, Sabdo Pendito Ratu, apa yang dikatakan raja adalah sebuah undang-undang. Ingat, pada masa Soeharto, sehingga Soeharto mempunyai kekuasaan yang sangat penuh, sehingga tidak ada akhirnya rakyat tidak percaya terhadap penguasa dalam segala bidang, mulai dari penguasa tingkat atas presiden itu sampai dengan penguasa tingkat bawah. Rakyat sudah mulai tidak percaya, karena memang selama ini rakyat hanya dikasih isapan jempol saja, hanya lipstik aja, semuanya hanya untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto. Kemudian krisis hukum. Jadi hukum pada masa Soeharto hampir tidak ada pejabat yang masuk penjara. Seandainya ada satu dua, saya yang merasa hidup pada masa Orde Baru, hampir nggak pernah melihat penguasa yang dipenjara, karena hukum tidak berdaya menghadapi pejabat-pejabat pada zaman Soeharto. Jauh kalau kita bandingkan sekarang, terbalik 180 derajat. Kalau sekarang penjara penuh, mulai dari menterinya banyak, anggota DPR banyak, gubernur juga banyak para penguasa yang masuk penjara karena kasus korupsi. Namun pada masa Soeharto tidak ada, hampir tidak ada pejabat yang dipenjara. Kemudian sistem pemerintahan bersifat sentralisasi, semuanya diatur oleh pusat. Daerah hanya menerima apa belas kasihan dan pusat, ngirimo ing pandum kata orang Jawa. Sehingga apa? Pembangunan itu fokus pada pusat. Walaupun Soeharto dikenal sebagai bapak pembangunan, tapi pembangunan yang terfokus di pusat. Daerah-daerah sedikit pembangunan. Contoh di daerah kita, Kalimantan Timur. Pada masa Orde Baru, rumah kantor reot-reot, jalan rusak, jembatan rusak. Karena apa? Karena pembangunan fokus di pusat. Semua kebijakan di pusat. Bahkan keuangan daerah itu dikeruk ke pusat. Daerah hanya menerima belas kasihan pusat. Contohnya Kukar mungkin ya. Kukar seandainya dana daerah dikelola khusus untuk daerah Kukar sendiri, ya jelas Kukar akan makmur, mungkin hampir menyamai Brunei Darussalam. Berhubung kekayaan Kukar juga dibagi-bagi terhadap daerah-daerah lain, akhirnya ya namanya kita negara Kesatuan Republik Indonesia, mau nggak mau kita berbagi dengan daerah yang lain. Kemudian pemerintah Soeharto tidak ada kebebasan karena bersifat tertutup dan otoriter. Tidak ada kebebasan, tertutup dan otoriter. Nggak ada orang-orang yang berani menyalahkan pemerintah, baik itu pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Tidak ada kebebasan menyampaikan pendapat, baik itu di pers, televisi, radio maupun di media massa, tidak ada. Semuanya akan dikontrol oleh Menteri Penerangan. Dulu ada namanya Menteri Penerangan, mereka akan mengontrol berita-berita yang masuk ke media. Dikontrol dulu, kalau memang tidak sesuai, tidak akan dikeluarkan. Sehingga berita-berita yang masuk ke media itu sesuai dengan arahan pemerintah. Semua satu suara dari atas sampai ke bawah, satu suara. Beda dengan sekarang, hampir kita semua bebas menyampaikan pendapat.
samping bebas juga mudahnya media untuk menyampaikan pendapat di masa sekarang, terbalik 180 derajat. Kemudian otoriter, Soeharto selalu menggunakan kekerasan untuk menghadapi lawan-lawan politiknya, untuk menghadapi orang-orang yang dianggap membangkang. Sekarang mungkin orang bebas demo, ada tidak cocok terhadap perusahaan demo, nggak cocok terhadap kepala desa demo, sehingga hampir demo di mana-mana bebas. Namun pada masa Soeharto aman, nggak ada orang demo jalanan lengang, nggak ada mahasiswa demo, nggak ada rakyat demo di perusahaan. Jangankan demo, rencana mau demo aja, misalnya mahasiswa mau demo besok pagi, baru rencana demo besok pagi, malam harinya ketuanya sudah hilang, ketua demo sudah hilang, entah kemana, hanya tinggal nama orang yang nggak ada. Sehingga kalau bandingkan yang sekarang, kita jauh berbeda, terbalik 180 derajat. Puncaknya nanti di Trisakti. Kalau kita lihat dari kronologis jatuhnya Soeharto, mulai dari 10 Mei 98. Waktu itu Soeharto sedang mengadakan lawatan ke Mesir, sementara BBM sudah dinaikkan, sehingga rakyat terutama dimotor oleh mahasiswa, mereka mulai menyampaikan tuntutan-tuntutan mereka karena mereka tidak puas terhadap hasil pemilu 97 yang dimenangkan mutlak Golkar. Kurang lebih 80% Golkar menang mutlak, otomatis Soeharto menjadi penguasa, ditambah kenaikan BBM, terus Soeharto lawatan ke Mesir, terjadi gejolak dalam negeri. Soeharto meremehkan karena merasa dia mendapat dukungan dari militer, yakin militer dapat mengatasi. Itu tanggal 10. Rakyat belum berani demo keluar, masih demo kecil-kecilan di dalam kampus, terutama dimotori oleh mahasiswa Trisakti sana. Kemudian berlanjut keesokan hari tanggal 12 Mei 98, yaitu mahasiswa mulai mengadakan tuntutan, diadakan reformasi, sering tersebut dengan 6 agenda reformasi. Nanti kita jelaskan belakang apa saja 6 agenda reformasi. Namun keesokan harinya tanggal 13 Soeharto menolak mengadakan agenda reformasi, menolak adanya agenda reformasi, sehingga tanggal 13 Mei 98 mahasiswa Trisakti demo secara serentak di dalam kampus, belum keluar, demo tetap di dalam kampus karena nggak berani keluar, karena dia di jalannya ABRI sudah siaga untuk menghadapi siapapun yang dianggap merongrong kekuasaan Soeharto. Jadi mahasiswa Trisakti demo dalam kampus. Di situ walaupun dalam kampus ternyata ABRI dengan intensif mengontrol kegiatan demo. Bahkan ada 4 mahasiswa Trisakti yang meninggal akibat tembakan dari orang tidak dikenal. Sampai sekarang pun masih belum terusut siapa penembak ini. Ada 4 mahasiswa, sehingga kita kenal dengan pahlawan reformasi. Itu ada Hendrawan C, kemudian Heri Hartanto, kemudian Elang Mulia Lubis, kemudian Hafidan Royan. 4 mahasiswa Trisakti yang sampai sekarang pun belum terusut siapa dibalik penembakan mahasiswa Trisakti. Tanggal 3, sore harinya dan tanggal 14 terjadi demo besar-besaran di Jakarta. Hampir mahasiswa seluruh Nusantara mulai keluar turun jalan, bahkan banyak mereka yang dari daerah-daerah berangkat ke Jakarta, menduduki kota Jakarta, bahkan menduduki gedung DPR MPR. Bahkan kalau kita ingat sekarang, gedung DPR itu atapnya itu penuh mahasiswa, mulai atas sampai bawah dan penuh mahasiswa pada masa
ini. Karena tuntutan semakin intensif dari semua kalangan, terutama dari mahasiswa, serta didukung oleh kalangan intelektual, kalangan orang-orang yang mempunyai kemauan untuk reformasi. Banyak tokoh-tokoh nasional yang ikut bergabung dengan mahasiswa. Kemudian tanggal 15 ABRI siaga penuh. Demo tanggal 13-14 di mana-mana, kerusuhan di mana-mana, penjara di mana-mana. Bahkan di kota besar banyak mal yang dibuka, dijarah. Tanggal 15 ABRI siaga penuh, penjara masih, bahkan banyak ribuan korban yang hilang sana karena banyak mal yang sengaja dibuka, rakyat suruh menjarah, habis itu ditutup dan dibakar, sehingga banyak yang mati tanpa kesan sana. Namun akhirnya keesokan harinya sudah hilang, nggak ada bekas-bekas mayat. Dari sigapnya ABRI menyingkirkan bukti-bukti pembunuhan secara masif di sana. Nah, peristiwa Mei, tuntutan reformasi dengan kekuasaan ABRI yang begitu penuh, mereka menghabisi mahasiswa tidak karuan pada masa itu. Kemudian 16 Mei 98, Ketua DPR MPR Harmoko, dulu mantan Menteri Penerangan, meminta supaya Soeharto mundur, namun Soeharto menolak. Padahal Harmoko ini orang anak emas Soeharto pada masa menjadi penerangan. Pada masa jadi Menteri Penerangan hampir nggak ada hari-hari tanpa mendengar omongan Harmoko, karena dia sebagai Menteri Penerangan, sehingga banyak rakyat memberi julukan dia Harmoko, hari-hari omong kosong. Namun tahun 97 dia nyalonkan anggota DPR dan terpilih bahkan sebagai anggota MPR. Namun atas desakan semua elemen masyarakat terhadap MPR yang sudah diduduki oleh mahasiswa, akhirnya Harmoko minta pada Soeharto supaya Soeharto mundur, namun Soeharto nolak. Kemudian tanggal 17 Mei 98, semakin penuh kantor DPR. Hampir nggak ada satupun genteng kecuali ada mahasiswa di sana. Penuh, mulai dari jalanan, latar, teras sampai ke atap gedung DPR penuh dengan mahasiswa. Memang betul-betul mahasiswa menduduki DPR MPR. Nah, disitulah akhirnya keesokan hari tanggal 18 Mei 98, Ketua MPR minta lagi supaya Soeharto mundur. Namun Soeharto tetap menolak. Untuk mengakomodir kekuatan reformasi, Soeharto mencoba memanggil tokoh-tokoh nasional. Ada Nurholis Majid, ada Muhammad Ali Yafi, dan tokoh-tokoh nasional lain dipanggil untuk diajak merembuk bagaimana menyelesaikan ini. Namun semuanya menolak ajakan Soeharto untuk bergabung bagaimana menyelesaikan peristiwa ini. Sehingga keesokan harinya tanggal 19 Mei 98 itu sudah dipanggil para tokoh ditolak, tokoh-tokoh nasional menolak atas ajakan Soeharto. Akhirnya tanggal 21 Mei Soeharto menyatakan mundur dari kursi kepresidenan dan langsung Soeharto menyerahkan kepada B.J. Habibie untuk melanjutkan presiden berikutnya. Lainnya kisah tragis pemerintahan kita ini menjadi pembelajaran, jangan sampai pemimpin-pemimpin kita yang akan datang terjadi seperti pemimpin-pemimpin kita sebelumnya. Pada masa Soekarno juga dijatuhkan dengan secara tidak hormat. Pada masa Soeharto juga dijatuhkan dengan tidak hormat.
Nah, dengan ini jadi pembelajaran jangan sampai pemimpin-pemimpin berikutnya dijatuhkan dengan tidak hormat. Sebagai penggerak perubahan sejak dulu sampai sekarang adalah mahasiswa, anak muda, pemuda, sebagai pendobrak, penggerak, pengontrol perubahan pemerintahan. Nah, tadi saya sebutkan bahwa ada 6 agenda reformasi tuntutan mahasiswa pada masa itu. 6 agenda reform. Pertama adalah suksesi kepemimpinan, pergantian pemimpinan atau pergantian presiden. Yang selama 32 tahun hampir tidak ada istilah suksesi kepemimpinan, hampir tidak ada istilah ganti pemimpin, nggak ada. Karena memang saya katakan sangat tabu, sakral, dan sangat dilarang sampai mengganti pemimpin. Karena akan diawasi oleh orang-orang Soeharto. Namun pada masa sudah tuntutan reformasi, Soeharto harus mundur dulu sebagai langkah awal berhasilnya reformasi. Nah, dengan mundurnya Soeharto 21 Mei 98 berarti langkah pertama sudah berhasil menumbangkan Orde Baru. Kemudian berikutnya adalah diadakan otonomi daerah, yaitu yang asalnya sentralisasi semuanya terpusat pada Jakarta Pusat. Daerah-daerah hanya nerimo ing pandu tungguan supaya daerah dikasih wewenang untuk mengelola kekayaan alam sendiri untuk kepentingan rakyat setempat. Ya seperti sekarang yang kita alami sudah mendapat otonomi daerah, walaupun kenyataannya korupsi pindah ke daerah. Banyak pejabat-pejabat kita daerah menjadi raja-raja kecil di daerah, menjadi konglomerat di daerah. Jadi yang dulu korupsi pusat, namun sekarang korupsi pindah ke daerah. Ternyata pemimpin kita daerah juga memanfaatkan otonomi daerah untuk kepentingan dirinya sendiri dan keluarga. Kemudian amandemen yang ketiga, amandemen Undang-Undang Dasar 45. Ini hal-hal yang sakral pada masa Orde Baru. Seakan-akan Undang-Undang Dasar 45 itu suci, tidak bisa dirubah. Ternyata dengan semangat reformasi untuk merubah sistem dalam tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan negara sesuai dengan perkembangan zaman, maka Undang-Undang Dasar 45 diamandemen sampai sekarang sudah, kalau nggak salah 5 kali diamandemen, menunjukkan bahwa itu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Berikutnya pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Karena pada itu memang tidak bisa terhindarkan, korupsi di mana-mana, semuanya dilindungi oleh penguasa. Korupsi, kolusi, udah persahabatan, persekongkolan itu lebih mengutamakan mereka daripada profesional, mengutamakan keluarga, sehingga penguasa-penguasa tertentu, ekonomi hanya fokus pada orang-orang tertentu, pejabat-pejabat tertentu, kalangan-kalangan tertentu karena KKN ini. Nah, sekarang sudah mulai diberantas walaupun ada banyak kontrol dari kita semua. Kemudian memperkuat supremasi hukum. Tadi saya sampaikan bahwa hukum hampir nggak ada artinya pada masa Orde Baru. Kalau sekarang hampir nggak ada pejabat yang tidak kena hukum. Asal melanggar hukum ya masuk penjara. Siapa yang nggak masuk penjara? Semua pejabat, dari menteri, dipes sampai bupati, gubernur, banyak masuk penjara. Kemudian penghapusan duit fungsi ABRI, dikembalikan semula. ABRI sebagai alat negara, bukan alat penguasa. Kemudian yang keenam adalah otonomi daerah. Yang keenam adalah yang keenam tadi suksesi kepemimpinan sudah, amandemen Undang-Undang Dasar 45, kemudian pemberantasan KKN, yang keempat supremasi hukum, yang kelima penghapusan duit fungsi ABRI sesuai dengan asalnya, yaitu untuk mengamankan bangsa dan negara. Kemudian otonomi daerah seperti yang kita alami sekarang. Namun sampai sekarang pun reformasi
belum selesai. Banyak sistem-sistem kita sekarang yang banyak yang menyimpang dari reformasi. Bahkan banyak pejabat-pejabat kita yang ikut demo pada masa ini ternyata juga banyak yang masuk penjara. Ternyata reformasi sampai sekarang belum tuntas. Banyak hal-hal yang kita benahi. Ini tugas siapa? Ya tugas kalian semua yang masih anak-anak ke depan. Bagaimana menuntaskan reformasi sesuai dengan cita-cita tahun 98. Saya kira cukup sekian mengenai materi mundurnya Orde Baru sekaligus munculnya reformasi pada tahun 98 sampai sekarang. Saya kira cukup sekian. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.